Selamat datang para pecinta rebahan dan colikiawan dimanapun Anda berada. Apa kabar kalian? Lancar? Apakah kalian sudah menonton film yang berjudul The Corpse of Anna Fritz? Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas film tersebut. Daripada Anda repot-repot mencarinya di situs film gratis yang tentunya penuh dengan iklan togel dan pembesar alat vital, dan dapat menghabiskan paket gratisan Anda yang tidak seberapa, karena saya pengangguran yang baik, rajin rebahan dan tidak sombong, maka dengan senang hati akan merangkumnya untuk kalian. Hayo, jangan lama-lama, ambil sabun kalian, masuk kamar, tutup pintu, matikan lampu, cari posisi aman dan cekicrot. Intro dulu, musrik. Aquí la vemos elegante. Ha hecho un grandísimo trabajo. Se hace querer. No es solo su belleza, su mirada. La actriz Anna Fritz ha sido encontrada sin vida en el baño durante una fiesta privada. Film ini bercerita tentang seorang artis yang sangat populer bernama Anna Fritz yang tewas misterius di kamar mandi saat pesta sedang berlangsung. Scene dimulai dengan narasi yang menggambarkan sosok seorang Anna Fritz dan seorang petugas rumah sakit yang sedang membawa jenazah Anna. Petugas itu bernama Paul. Dikarenakan sosok Anna yang sangat dikagumi, si Paul pun secara sengaja memotret wajah Anna dan mengirimkan foto tersebut kepada para sahabatnya. Sebagai gambaran awal, Anna Fritz adalah sosok wanita yang sangat cantik dan anggun, sehingga banyak orang yang mengagumi parasnya. Termasuk orang yang nonton. Gelis pisan, uy. Kedua sahabatnya yang bernama Ivan dan Javi datang ke rumah sakit tempat Paul bekerja karena ternyata mereka ingin melihat jenazah Anna. ¿Puedes avisar a Pau, al celador? Dan disinilah malapetaka dimulai. Paul pun diajak minum ciu terlebih dahulu oleh Ivan dan Javi agar mentalnya menjadi lebih berani. Karena Paul ternyata sangat ketakutan dengan resiko yang akan dia terima, yaitu kehilangan pekerjaannya karena membawa orang asing ke tempat kerja. Setelah minum ciu, Paul pun mengajak Ivan dan Javi untuk melihat jenazah Anna. Tíos, ya vale, ¿no? Dan sampailah mereka di kamar mayat. ¿Dónde está Anna Fritz? Mereka pun langsung menuju jenazah Anna. Betapa kagum dan senangnya mereka karena dapat melihat sosok Anna Fritz secara langsung walaupun dalam kondisi sudah menjadi mayat. Dan betapa membagongkannya si Ivan dengan sengaja meraba gunung kembar Anna, dan itu menurut saya benar-benar gak ada akhlak. Mayat loh, kok doyan gitu. Agar suasana semakin menyenangkan, Ivan pun mengajak Paul dan Javi untuk mengkonsumsi narkoboy yang telah ia bawa. Dan mereka pun mengkonsumsinya. Setelah agak ngefly, Ivan pun menghampiri mayat Anna. Dan entah apa yang merasukinya, Ivan pun mempunyai ide yang sangat menganjingkan, yaitu melakukan pengecrotan kepada jenazah Anna. Ini mah pengen masuk neraka jalur prestasi. Sedangkan Javi yang sedari tadi ketakutan berusaha keras untuk meyakinkan kedua sahabatnya untuk tidak melakukan hal gila tersebut. Tapi apa daya, si Joni telah meronta-ronta. Dan akhirnya
si Ivan pun melakukannya. Setelah si Ivan selesai, sekarang giliran si Paul. Namun, hal yang mengejutkan terjadi. Ternyata Anna Fritz hanya mati suri dan dia hidup lagi. Tapi, ia tak berdaya karena tubuhnya masih kaku dan hanya bisa pasrah. Mengetahui hal itu, Paul pun kaget bukan main. Ivan pun mempunyai rencana untuk membunuh Anna agar perbuatan cabul mereka tidak diketahui oleh siapapun. Rencana itu pun ditolak mentah-mentah oleh Javi. Saat Javi akan membawa Anna untuk keluar mendapatkan pertolongan, Ivan pun langsung menghalanginya. Dan terjadilah perkelahian di antara mereka yang mengakibatkan tewasnya Javi. Dari sinilah situasi menjadi kacau. Hal tersebut membuat Paul dan Ivan pusing bukan main karena mereka harus mengurus jasad Javi dan harus mencari cara terbaik untuk melenyapkan Anna Fritz. Ivan lalu menyuruh Paul untuk mengikat tangan dan kaki Anna yang sudah mulai bisa digerakkan. Yo no te voy a atar. Lo siento si creemos parecer monstruos, pero no queríamos hacer daño a nadie. Ivan pun pergi mencari tempat sampah di luar gedung untuk membawa jasad Javi. Sementara itu, ketika Paul sedang membersihkan darah Javi yang berceceran di ruangan lain, hal itu dimanfaatkan Anna untuk berusaha kabur dari sana. Dengan tubuh yang masih letoy, dia pun dengan pelan-pelan mengesot-ngesotkan badannya menuju pintu keluar. Saat Ivan kembali, dia dibuat kaget bukan main. Pasalnya, si Anna sudah hilang dari ruangan itu. Mereka pun bergegas untuk mencari Anna. Di saat pintu lift akan tertutup, Ivan pun datang. Ia pun langsung menyeret Anna kembali ke ruang jenazah. Ivan pun menyuruh Paul untuk membunuh Anna. Akan tetapi, karena Paul pada dasarnya pemuda yang baik, suka menabung dan tidak sombong, dia pun menolak perintah Ivan. Kemudian, Ivan menarik tangan Paul dan secara bersama-sama membekap hidung dan mulut Anna sampai Anna mati kehabisan nafas. Ketika dirasa Anna sudah mati, Ivan pun lalu pergi membawa mayat Javi keluar dari sana. Paul pun kemudian merapikan dan membereskan mayat Anna seperti semula agar perbuatan mereka tidak dicurigai. Tapi saat Paul akan pulang, tiba-tiba ia mendengar mayat Anna batuk. Dan saat dicek, ternyata mayat Anna masih hidup. Di saat bersamaan, terdengar Ivan membuka pintu. Paul pun langsung menutup kembali selimut mayat Anna agar Ivan tidak mengetahui bahwa Anna masih hidup. Mereka pun bergegas pulang. Saat sudah beberapa langkah meninggalkan kamar jenazah, Ivan pun baru menyadari bahwa kartu reminya tertinggal di ruang mayat. Mengetahui hal tersebut, Paul pun berusaha mencegahnya, namun Ivan ngeyel tetap ingin mengambilnya. Saat masuk, betapa terkejutnya Ivan saat melihat Anna yang sedang mengenakan baju dan berdiri tepat di depannya. Ivan yang menyadari si Anna pura-pura mati dan si Paul berusaha menutupinya, Ivan pun langsung menghajar Paul habis-habisan. Tapi tak disangka, Anna menikam leher Ivan menggunakan gunting. Ivan pun mati seketika. Saat Paul sedang ngebacot, ia pun ditusuk oleh Anna dan dia pun tewas juga. Dan setelah berhasil membunuh Ivan dan Paul, Anna pun langsung menusuk dirinya sendiri, alias bunuh diri. Tamat. Ending yang sungguh membagongkan, bukan?
Rangkuman film ini memang cukup singkat dikarenakan memang alur filmnya yang tidak bertele-tele. Namun, tetap saja ada hikmah yang bisa kita ambil, yaitu sebenarnya kita memiliki dua pilihan, mau berbuat baik atau berbuat buruk. Ketika kita berbuat baik, maka kebaikan pula yang menghampiri kita. Dan sebaliknya, ketika kita berbuat buruk, maka keburukan pula yang kita peroleh. Jadi kesimpulannya, jangan lupa subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian agar saya tidak beralih profesi menjadi kang ngepet maupun menjadi peternak tuyul.